dan aku kayak foto cilik-cilik. Oh, dulu kemana? Untungnya orang kayak orang Batam. Yesus. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Channel Ngobrol Horor masih bersama kami berdua. Ini kameranya sepertinya agak miring tapi tidak apa-apa Bro Ayung. Oh gitu. Ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun, udah mantengin, udah subscribe dan yang lain-lain. Super thanks juga. Terima kasih banyak semuanya. Ya. Bro Ayung, apa kabar hari ini sambil tak lurusin kameranya? Kabarnya alhamdulillah baik sekali, cuman agak dingin ya. Agak dingin ya, betul. Hujan semalam lumayan lebat ya. Iya, kata orang Tegal hutan barat gitu. Dan barat anginnya was-was. Iya, baik. Ada cerita apa hari ini? Ya, sebelum cerita ada pengalaman kemarin sedikit ya. Rada mengkritik buat diriku, soalnya pas lagi senggang waktu pagi hari sebelum kesini. Aku biasa casting, nyari ikan gabus atau snakehead. Kemudian ada seseorang dari arah berlawanan, memakai sebuah sepeda ontel begitu ya, tapi rapet banget kayak ninja. Ini ninja banget, bener-bener yang kelihatan cuma mata. Apa? Pakai sarung atau? Pakainya sarung, enggak, pakainya jumper, dikasih sapu tangan dalamnya, tapi bukan masker ya, lengkap banget. Tapi sepertinya dia musisi, karena memakai gitar ada sarungnya begitu loh. Ini siapa ya manusia ini? Tapi dari ciri-ciri sepedanya, ini seenggak-enggaknya ini Budi. Aku bilang paling enggak ini Budi, sepedanya Budi. Dari posturnya, tingginya itu Budi. Semuanya Budi, itu Budi banget. Sampai deket banget. Saya sampai nungguin gitu. Siapa tahu mau nyapa atau enggak. Ternyata enggak, Saya bilang, Bud, saya saling enggak noleh sama sekali. Terus aku ketemu sama Mas Iwan. Mas Iwan itu soi Budi lagi zamannya sekolah. Itu sering bareng banget. Sorry, ini yang pesugihan itu bukan sih? Siapa? Budi? Bukan. Oh, bukan, ya, beda lagi ya. Yang tuyul itu bukan. Kalau pesugihan biasanya keren, Oh iya. Maksudnya kayak gitu. Itu juga keren sih. Aku nanya sama Mas Iwan, Wan, situ lihat nggak tadi orang yang lewat ini pakai kayak musisi tapi pakai sepeda? Nung Budi katanya gitu. Mau ngapain? Ngamen sekarang katanya gitu. Oh, ngamen. Iya. Tapi dari catatan riwayatnya si Budi, catatan Budi, dia nggak bisa gitar sama sekali, Jadi dia memang ngamen buat nyari duit asal gonjreng, kata Iwan begitu. Kenapa harus malu? Aku bilang kayak gitu. Iya, tadi mungkin ada kaitannya sama cerita yang tahu. Sorry, batuk dulu. Lagi ini terkena serangan. Oh iya, itu lumrah. Kita bawain horor ceritanya. Kita bawain horor. Padahal yang biasa. Ini ada bulunya genderuwo itu nyangkut di tenggorokan, jadinya agak gatel gimana gitu, Bro. Iya. Kemarin tali pocong ngikat di leher. Makanya situ sering begini kan, kayak ditarik begitu. Kagak, pas lagi buang air gitu kan. Ini apa gitu, pas ditarik brusut gitu panjang. Tali pocong. Itu bagus, saatnya cuma lewat gitu kan. Ya, gimana tadi cerita. Ya itu tadi cuma intermezzo aja. Artinya banyak orang di luar sana yang pekerjaan diumpetin dari kawan, dari sekelilingnya. Meskipun kalau aku pernah dengar orang tua bicarakan, orang tua ngomong kalau pekerjaan itu harga diri, kalau attitude dihargai itu sikap. Ya, kalau mau dihargain orang ya sikapnya begitu. Makanya mohon maaf. Ya. Makanya pekerjaan apapun yang penting nggak merugikan orang lain ya nggak usah malu kan, seperti itu. Siapa tahu aku bisa bantu ya kan, bantu nurunin gitarnya atau gimana kan, seperti itu. Baiklah, itu cuman awalan doang, Ini ada sebuah cerita dari Tomo, Bu. Namanya Tomo, nama asli ini. Tomo itu mirip-mirip kayak si Budi tadi. Jadi dari dulu. Tapi ini Tomo sendiri yang cerita. Saya itu cita-citanya lagi sekolah tinggi banget, Mas. Tinggi banget, pengen jadi apa aja yang kayak orang-orang gedean lah, seperti itu. Apapun, aku belajar sinau nganti wayangan. Pinter, Mas Tom, rankingnya bagus. Enggak, jendel orang ngendebe untung katanya. Bapaknya aku sih katanya. Bapaknya yang disalahin, katanya karena bapaknya jendel, anaknya jadi kayak aku. Ya gimana enggak, saya itu berangkat SMP misalnya nih, pakai sepeda nyamperin teman saya, misalnya namanya Ratno. Itu nyamperin udah jam-jam sengaja ya biar nyampe sekolah itu ada waktu buat nyontek. Agak pagian gitu. Agak pagian, mampir ke rumah Ratno yang paling pintar.
Ratno masih santai gitu, kletak-kletik sambil nanganin kacang, belum mandi-mandi acan. No, wis ngerjain PR, udah ngerjain PR. Belum, katanya begitu. Nah, padahal dia juga mau nyonteknya sama Ratno. Kalau bisa ya di rumah, kalau enggak di sekolahan. Ratno nggak ngerjain PR, enggak apa. Ratno ranking hiji terus bang, saya beli, katanya seperti itu. Oh itu mungkin masalah pemberian IQ-nya pintar begitu ya. Tapi dia udah berusaha begitu. Saya jalanin itu semua sekolah bener-bener tetap aja mas, tetap aja gak bisa pinter, nyari kerjaannya susah. Akhirnya terus terang saya minder menghadapi kehidupan. Bahkan sampai beristri juga, menikah pun yang lain udah punya anak 1-2, saya baru mau mulai nikah, baru mau menikah begitu ya. Karena yang nganggur terus, kerjaan serabutan, pimin ya, saya jadi malu karena omongan saya sendiri, cita-cita saya sendiri yang sering saya umbar ke teman-teman, saya mau jadi ini, mau jadi itu. Akhirnya lebih menutup diri. Itu mungkin kayak si Budi tadi, ditutupin. Mirip banget. Saya kalau dagang di sekolahan, karena udah punya istri kan, akhirnya rapet, dipakein macam-macam, jaketan gitu nunduk. Kalau ketemu temennya saya nggak negur siapa, poro-poro. Kalau ditanyain ya lagi pas di rumah, kerjanya di mana? Ya ada, yang penting kerja, tapi nggak pernah terus terang. Tapi lama-lama kayak gitu ya jengah juga. Akhirnya pernah sekali waktu ini ada sebuah peristiwa yang akhirnya jadi saya bodoh amat wis, kayak gitu, bodoh amat, mau kerja apa aja, mau saya kelihatan sama orang, yang penting ya tadi nggak ngurugiin orang lain. Nyatanya saya dapat istri juga, alhamdulillah, bukan orang yang harus maksa pendapatnya sekian, maunya sih banyak, tapi nggak maksa harus dapat yang gede-gede begini, sehari dapat segitu, terus harus kerjaan yang parlente, apa naik motor yang warur-warur kayak yang lain. Yang penting aku bisa kerja. Akhirnya dapat ini bukan lowongan pekerjaan sih, tapi ada sesuatu yang mungkin bisa menghasilkan uang. Aku yang namanya gelap itu nggak ada takutnya mas, karena emang ya kehidupan gue aja udah gelap begini, menurut dia seperti itu. Terus nggak pernah ditemuin yang namanya setan, yang jenis apa aja buat aku nonsen, karena itu hanya ada di cerita-cerita dan di TV-TV. Dia menganggap ngobor juga seperti itu, hanya bokisan belaka. Tapi beberapa minggu yang lalu saya ngalamin sendiri. Berarti Ratno itu akhirnya karena udah mentok banget punya anak. Bu Tono, siapa? Ratno. Tomo. Ratno itu yang pinter. Oh iya, Ratno yang pintar, Tomo. Iya, nama samaran, nama asli ya Tomo. Tomo itu akhirnya dia itu dari beberapa minggu lalu mulai pekerjaan baru itu mencari bekicot. Mencari bekicot itu kan banyak kan di kebun-kebun samping-samping rumah orang itu yang di desa kan. Kalau yang basah-basah itu biasanya banyak bekicot. Banyak bekicot. Saya itu kalau berangkatnya masih sore itu ke desa lain yang bukan desanya sendirilah, jangan sampai ketahuan orang. Pun harus jangan terlalu mencurigakan, kadang-kadang kan orang nyangkanya maling mau ganggu. Malam soalnya malam. Tapi saya buat pantas-pantas ya, saya bawa sepeda, baru saya umputin di tengah kebun. Nanti bawa waring, itu kantong bekasnya ini obat ya, kantong yang gede. Tapi kalau jalan saya bawanya ember berkat yang jinjingin itu, saya mutin bekicot kayak gitu. Tapi kalau dekat-dekat kampung sendiri yang kiranya orang bakal kenal saya enggak, nanti aja dulu lah. Kalau orang udah pada tahu semua saya pekerjaan kayak gitu nggak apa-apa. Mas Tomo itu emang kalau dijual gelondongan apa udah dikulitin? Nanya begitu ya Bi, buat manjang-manjangin cerita. Terus ya enggak mas, kalau misalnya masih hidup gelondongan begitu itu per kilo sekitar 6.000-7.000. Tapi kalau saya ngulitin sendiri bisa nyampe 30, gede ya Bia. Tapi tanpa cangkang ya. Tanpa cangkang, ngecokinnya itu susah banget. Ya banyak waktu harus dibuang lah kayak gitu. Yang penting saya dapat banyak, dapatnya seberapa, udah saya setorin sama pengumpul. Lama kelamaan ya wong saya juga. Bekicot itu buat apa bro ya kalau di? Buat kuliner katanya, kuliner ekstrim lah seperti dimasak itu. Ya? Dimasak, ada disetorin bosnya ke beberapa rumah makan yang memang jual itu. Buat sate banyak kan sih. Yang keren sekarang ada yang kalengan malah. Nah itu akhirnya saya lama kelamaan ya, karena memang banyak orang yang mulai curiga. Kadang-kadang kan ada yang orang kemalingan, walaupun warga setempat disangkain bengi ada semalam itu ada orang nyari bekicot pura-puranya padahal asli. Saya kan nggak enak, dari kampung sini kabarnya nyebar ke kampung yang lain. Aku jadi kayak
ini mulai tak nikmati pekerjaan tersebut, terus mulai ada penghasilan. Oh ternyata salahnya begini, begitu itu seneng di sela-sela pohon pisang di bawahnya kan ada Udah banget. tahu ilmunya lah ya. Udah tahu ilmunya, terus yang bagus yang kayak apa, ukuran berapa. Saya mulai ada kepressure sama tadi isu-isu yang kadang-kadang orang kemalingan apa, mau bela diri, nyatanya saya mau bela apa, saya bukan orang situ kan. Lama-lama daripada jauh-jauh, saya mulai merambah ke negeri Daerah sendiri, ke ini kan kampung sendiri. Nah itu kalau kampung yang lain selama mau 2 minggu saya gelutin pekerjaan itu aman, justru di kampung sendiri yang akhirnya saya itu akhirnya udah nggak mau kerja gitu lagi, katanya seperti itu Bi. Jadi sekitar mau seminggu yang lalu Mas Tomo itu akhirnya dia mulai aku mau berangkatnya agak maleman dikit karena memang kalau sore takutnya warga kampung masih pada melek, nanti ketemu geluti apa disangkain maling di kampung sendiri, lebih repot lagi, malunya kayak apa. Saya memang orang tahu udah gak ada semua, tapi kan saudara-saudara saya sugih semua Mas, kaya semua, tapi gak ada yang peduli katanya. Padahal kalau dengar-dengar sih kamunya aja yang susah dibantu, kayak idealis yang kelebihan gitu loh. Nah ini saya waktu itu singkat cerita aja Mas, nih malam itu saya berangkat, kemarin baru setor, malam kemarin baru setor. Terus biasanya selang 2 hari saya baru setor lagi, saya kumpulin biar banyak, nanti kan dapatnya glotak, itu setor ke istri enak. Tapi kayaknya daripada pelengah-pelengah kuota habis, kuota HP habis. Daripada kuota habis, saya mau main ke tempat teman, harus bawa upeti, paling enggak bawa rokok, walaupun di rokok sendiri ya. Tapi kan mau saya di rumah aja rokok kayak dijatah sama istri, berarti harus habis makan tok. Habis makan malam rokok 1, kopi 1, udah harus begitu. Kayak bener-bener ada tulisannya diperinci kayak gitu. Saya harus keluar. Pernah ketemu teman, jalan pekerjaan itu bisa jadi dari teman. Iya benar, menurut saya juga seperti itu. Tapi kan upeti saya dikasih segitu ya, cuman akhirnya tak urungin, mendingan saya nyari bekicot. Nah itu kali pertama saya nyari di kampung. Karena di kampung saya itu ada beberapa blok ya, ada beberapa dusun begitu. Saya nggak mau di dusun tempat saya, karena bisa jadi ada aki-aki yang sering melek. Ketemu, itu bekicot buat apa? Kalau di tempat lain mungkin itu lumrah. Tempat saya bekicot nggak boleh dimakan, apalagi dijual, itu kan sensitif. Makanya saya nanti takut diomong seperti itu, mendingan keluar dari tadi ya, lain dusun tapi satu desa. Itu saya masuk pekarangan orang yang benar-benar rebat banget. Kamu pakai ini, mau pakai sepatu bot enggak? Pakai, kadang-kadang nyeker. Tapi kalau nyeker biasanya dekat-dekat pekarangan rumah yang kayaknya bersih. Tapi kalau udah masuk kebun saya pasti pakai sepatu bot. Rokok ora? Rokok apa enggak? Ya enggak lah, namanya dijatah. Melas asli. Bawa minuman enggak? Nyebut itu enggak? Wah Mas, serius. Jadi melas biar orang dengerin cerita kayak gitu. Nah terus ada horornya di mana? Saya itu paling seneng sebenarnya kalau yang kemarin-kemarin selama 2 minggu itu ketemu rumah kosong. Ketemu rumah kosong udah ambrol-ambrol, terus sampingnya tuh pohon pisang tuh banyak. Itu pohon pisang dekat-dekat rumah kosong itu pasti yang namanya begitu itu banyak banget. Apalagi musim basah kayak sekarang. Kalau musim kering ya kata teman yang udah udah mahir agak susah. Ini puasa, rumah kosong, katanya seperti itu. Kamu tahu rumah kosongnya siapa? Saya tahu nggak tempat itu? Kayak tahu Mas, situ tahu katanya. Ya wis jangan dipanjangin, aku bilang gitu. Yang penting kita sama-sama tahu ya. Ada setannya, ada. Oke katanya, banyak katanya. Lain kali aku ngomong sama teman-teman di Rasur kesana yuk ke rumah kosong itu. Jadi saya berangkat memasuki kebun itu nggak ada bolongannya, jadi kayak dirapet begitu loh. Ini rumah padahal rumah kosong, tapi dari halaman depannya udah dibakar pakai bambu semua. Itu samping muter juga kayak gitu. Padahal di situ kayaknya banyak, soalnya di getek bambu aja itu di pagar itu banyak yang pating trempel. Saya baru masuk areal situ aja sepeda bawa nggak? Ya enggak lah, di kampung sendiri nggak jauh gitu. Saya udah dapat ada setengah emberan, berarti di dalam udah makin banyak. Cuman kata teman hati-hati sama puing-puing rontokan rumah itu kan sering ada kobra, ular-ular itu. Kalau yang malam kan sering ada ular, kamu harus hati-hati. Saya bekalnya cuman bukan pakai headlamp lagi, baterai itu yang
kecil. Baterai kecil saya pakai itu aja. Cuman pas masuk ember saya tinggal, saya ganti pakai kresek biar lebih mudah lah kesananya. Itu yakin baru melangkah. Emang masuknya lewat mana? Sampai melangkah ke atas? Bukan, saya semplekin. Saya potek-potekin. Itu kan udah rapuh ya. Saya potek-potekin, merobos. Baru merobos. Dari tadi nggak ada apa-apa. Saya nggak ada perasaan takut sama sekali. 2 minggu ya kan ke kampung mana aja. Itu beres. Mau pinggir kali, mau apa. Pesan neng kene hawanya kayak anyep nggak karuan. Anyep itu hawanya antai sama aja ya. Lembab karuan. Rumah suhu mana setannya loken? Ada setannya masa. Kemarin berapa rumah suhu aja biasa aja. Kalau ada ular pernah dia ngeliat. Tapi kok di sini kok lembab banget ya. Hawanya itu nggak enak. Bau bener-bener baunya apek banget. Apek lembab gitu kayak semacam kayak rumah yang nggak pernah dibuka begitu di dalam seperti itu Mas. Padahal kan justru banyak bangunannya udah kayak pilar-pilarnya doang, nggak ada kebuka gitu semua. Tapi memang ada di bagian luar pagar itu pisang-pisang, mungkin bukan punya yang di dalam ya, tapi pisang-pisang itu terawat, kayak ada congklakannya, jarak 1-2 itu rapi begitu. Pisang yang buat gorengan itu Mas. Nah, pisang gepeng atau apa, gedang gepeng orang sini ngomongnya gitu. Tapi kalau di dalam itu kayak liar. Jadi ngumpul gede gitu dapurannya, ngumpul jadi kayak apa? Pisang semua di tengah-tengah itu rontokan rumah itu. Saya masuk kan, merobos, terus mulai baru sedikit aja, walaupun apek terus nggak enak, mulai ada, baksonya gede-gede banget, baksonya gede-gede ini kan kiloannya nanti cepat banyak, diambilin dikresek. Baru sebentar berapa langkah aja nguplak satu dapuran ini ya, satu dapuran pohon pisang, saya udah dapat 1 kresek panen saya. Tapi jangan dihabisin buat kemarin, buat besok-besok. Saya ngambil lagi kresek, kan banyak kresek itu yang di waring ya, di kantong. Saya balik lagi, pas lagi mau masuk pilingan, ini namanya pilingan ya kata orang Jawa, ini pilingan. Ada yang ngeplak, benar-benar ada yang ngeplak. Ini pohon, gitu. Iya, jadi pagar bambu jarang-jarang begini. Ini udah dipotek di bagian bawahnya, jadi bakal merobos begini ya. Baru nyelong kepalanya. Di sini dapuran tadi, apa pohon pisang tapi nggak terlalu banyak gitu. Setak, bunyi bener-bener sakit sih enggak, tapi rasanya kayak ngeliang, bener-bener lihat tampak kayak ngeliang. Pek. Saya enggak, kamu ngomong istighfar atau apa? Ya enggak lah, saya enggak biasa katanya. Itu kan harus biasa Mas. Saya cuma apa sih Kie? Saya ngelihat sekeliling, ada yang nampak atau enggak. Dilalai ada pohon pisang anakan. Ini nyiurnya itu, pelepahnya itu emang goyang-goyang kena angin. Oh ini apa? Tapi kok keras banget ya? Perasaan keras dan ada nimbulin rasa kayak berat di sini. Ini mungkin perasaan saya aja, tapi emang merinding. Saya mulai merobos masuk ke dalam. Tinggal kakinya itu bisa kayak ada yang gandulin di bagian kiongan ini, bagian ini kayak ada yang gandulin, ada yang pegangin. Itu ya nggak lama, bener-bener sebentar banget, tapi saya kayak kesendat, kayak didet kayak gitu. Kalau misalnya bambu yang motek bagian atas nggak mungkin karena udah ngomplong. Adanya kan yang nyangkut bagian bawah kaki ya. Kalau ini yang nyangkut apa? Banyak memang kayak rumputan-rumputan itu, tapi itu nggak bisa nyampe buat saya itu terhenti. Kalau ini benar-benar kayak rasanya memang tangan basah, kayak tangan basah yang ada lendirnya. Sampai saya sempat pas sudah masuk, kalau saya sejen, basahnya itu beda terus pas diginiin, bacin Mas, ini bacin, bau apa? Bacin banget begini, aku sampai nggak ngerti ini bau apa, hewan apa gitu kan. Tapi wong wis kadung, tolonglah Mbah, saya bilang begitu, walaupun nggak pernah ngeliat yang kayak gitu, tapi kan dari cita-cita orang tua, tolonglah Mbah, saya cuma ngasep, saya cuma nyari rezeki buat anak saya masih bayu Mbah, paham ya gitu. Orang katanya kan kalau setan bangsa-bangsa yang gitu pahaman dia, ngerti ya. Paham ya Mbah, saya kan punya bayi, tolonglah aja kayak gue, jangan seperti itu. Masuk, saya mulai ke dapuran lagi, yang tadi udah habis. Dapuran ini pisang lagi, saya korek-korek dapat lagi banyak. Makin mendekati rumah, anehnya makin jarang. Seharusnya kan makin banyak di bata-bata yang basah itu kan. Orang saya corotin begini ya, saya senterin aja banyak. Tembeleknya aja teleknya bisa hitam-hitam itu ya. Iya, panjang-panjang kecil. Banyak yang udah kering ya banyak.
sama ini rumahnya undur-undur bebukur yang itu banyak. Itu di situ ada penyinaran sama ada lampu nggak Mas? Nggak ada. Orang di dekat jalan ada lampu listrik yang nempel sama tiang listrik itu nggak ada sama sekali. Mantap sampean. Paling suara jangkrik kalau cenggerek sama yang kayak gitu. Saya makin masuk ke sana, lah ini tumben lagi ada bekicot yang aneh. Bekicot pernah saya lihat bekicot tumpuk-tumpukan begini dua. Mungkin bekicot kawin penalaran saya. Kalau itu runtung-runtung kayak mau ngantri beras Mas. Loken saya bilang, iya di dekat pintu rumah itu. Ya udah nggak ada kusennya, bener-bener ambrolan begitu. Dekat pintu, kayak mau masuk ke arah pintu itu. Bekicot bisa tumpuk-tumpukan mau ada 7 mungkin. Gedenya sama, nempel semua Bi. Ya saya aneh tapi kebenaran. Ini tinggal reok tok seret. Langsung saya masukin. Ada cukut. Aduh cukup, jangan diambil, ada suara begitu. Tapi suaranya gede antep kayak wong meriang wis parah. Itu dia ngasih perumpamaan angel-angel kayak orang meriang udah parah. Ini saya ngomong siapa ya? Tapi Mbah, ngomong siapa Mbah? Saya ngomong kayak gitu, nggak ada sautan sama sekali. Saya masuk ke rumah tersebut karena itunya nggak diambil. Diambil udah dimasukin. Udah dimasukin. Bang, ini kan tadi agak kurang ya. Saya pikir di dalam banyak. Itu memang kelihatan dari senter. Itu bata-bata ambrolan dari rumah tersebut. Terus ada palangan-palangan kayak blender yang jatuh nempel. Itu disenterin, saya senterin begitu. Begitu pating trapel itu banyak banget. Girang dan lupa sama kata omongan yang tadi Bi. Saya itu langsung masuk melangkah. Saya senterin ke arah atas begitu. Perasaan takut itu belum ada. Bahkan lagi pertama tok kesitunya ada girang ini bekicot banyak gitu tok. Tapi giliran saya hantarin ke atas begitu turun ke bawah, kenapa bekicotnya nggak ada? Tadi itu banyak banget asli pating selebar itu ya, ada di pinggir-pinggiran tembok-tembok rapuh itu kan basah lagi musim hujan gitu kan. Terus yang di kayu-kayu itu bekicot nggak ada semua. Aku salah lihat apa gimana ya? Tetap aja aku melangkah masuk. Ada upasnya ular. Sisik bekas sisik gantian lungsumi gitu ya. Saya mulai masuk ke dalam. Nah ketika saya nunduk ada memang 1-2 bekicot, tapi itu kecil-kecil ukurannya, kecil anakan, bukan kayak bekicot kurus ada lagi. Iya Mas, ininya biasanya kan gemuk gitu ya, dia agak panjang begitu dan warnanya agak kekuningan kayak bekicot meriang lah. Cukup melas ya, kalau saya ambil melas yang kayak gini lagian nggak ada bobotnya, saya singkirin. Nah saya itu berdiri pas, kalau rumah itu belum ambrol, mungkin itu ruang tengah, batasan antara ruang tamu sama ruang tengah, di situlah saya berdiri di situ. Saya itu baterai, emang saya setel nyala terus, saya senterin ke atas ke sana, ke depan begitu saya dongak bareng begitu ada yang luntup kayak gitu, banter banget Bi. Ngumpet banter banget, itu putih, kawar-kawar pucuknya. Waduh, siapa ya? Saya langsung duk. Ternyata saya takut juga. Baru ngeliat kayak gitu doang. Sosok apa? Orang ngerti Mas. Nggak tahu. Saya nggak tahu. Cuman putih kayak kain doang. Kayak gitu. Kayak dari tadi seakan-akan mungkin ya. Saya pikir dia itu ngeliat saya, tapi posisinya begitu. Ngelongok gitu. Ngelongok. Tapi saya ngeliat dulu langsung kayak apa ya? Om. Saya panggilnya Om, lupa panggilnya ya kayak di hari-hari aja gitu kan. Om, siapa ya? Mbah, jangan kayak gitu Mbah. Siapa ya? Oh, godom, bombongin diri sendiri buat nambahin perasaan. Oh, daun pisangnya bisa. Daun pisang tadi putih ya. Kok putih ya? Kenapa nggak hijau sih? Oh, mungkin putih karena kena ini debu atau ngomong sendiri apa sendiri. Kamu masuk lagi mau ke sana mau? Saya tadinya nggak mau masuk. Terus saya itu karena ada yang tadi kelebat begitu, arahnya itu kan saya sebelum masuk udah rada masuk ke arah samping. Pada makhluk atau sesuatu yang mixlep begitu, itu sebelah sana itu ngomplong. Jadi bisa jadi dia itu kalau sesuatu itu muter ke arah belakang saya, bisa muter ke depan gitu kan. Saya itu refleks lihat ke belakang karena ada sesuatu yang bunyi blek kayak gitu di belakang saya. Saya langsung melihat ke belakang, gelap banget. Center saya masih ke arah yang sama kayak tadi. Itu wujud bener-bener gelondongan tok. Gelondongan apa? Putih, gelondongan tok Mas, gelondongan tok. Kayak apa sih, sasak, kayak sasak nggot tinju. Iya, kayak gitu. Siapa ya? Mbah. Siapa ya Mbah?
pocong apa duduk, dia udah kayak gitu, pocong apa duduk, dia begini duk kayak seakan emang kayak gitu, misalkan gue pocong, gue emang pocong, sekarang kan begitu. Masa dari tadi sampai saya mencengar begitu, saya nggak berani batrain, takutnya perasaan saya bener. Orang ini aja jatuh dengan sendirinya kresek, karena itu nggak tahu saya lemas, udah kayak gitu saya lemas. Saya belum gue sorotin, cuman, Mbah itu apa? Pocong ya, dia itu bisa duk. Nah yang lebih meyakinkan kan ujungnya ada kabar-kabar begitunya. Ih, gandeng kayak pocong ya, tak senterin. Set, bawahnya masih kelihatan, warnanya bukan putih, bukan hitam buluk, krem katanya, lebih ke krem kayak tembok lama gitu, lebih kayak tembok lama. Dari bawahnya nempel tanah mas Tomo. Bu mas, mau ada tumpuk-tumpukan bata. Yang jelas itu ada bata, ada bekas rumah, ada pohon pisang. Dia itu kayak terpisah begitu loh. Kayak dimensinya itu beda di situ, tapi beda kayak gitu kan. Terus saya sorotin begini, bawahnya, pocong. Aku udah bilang dalam hati, mak itu ucapin bapak, mak ini apa mak, tolongin saya. Saya sorotin itu kalau batas manusia itu sebatas dengkul. Dan ternyata di dengkul itu juga makin ngimput kecil. Kata saya, Allah Akbar, Nataline, bener-bener ini pocong. Pas mau ke atasnya itu langsung hilang lagi, slap. Bener-bener nggak ada, dia itu geser kemana, bener-bener nggak ada, slap. Itu modal dibatrain, itu belum sampai ke sini. Untung belum nyampe muka. Akhirnya kan masa saya mau mundur ke situ. Soalnya walaupun celap begitu, itu ada bekas kayak jendela depan rumah itu. Kan bolong juga, tapi masih ada kusennya. Sekilas ke situ ada lagi yang dari bawah itu ada muncul ke atas terus mingsel lagi ke bawah. Berarti kan cuman slap terus geser ke sampingnya. Masa saya mau balik lagi ke situ? Tapi kalau saya terusin ke sana mentok sumur. Malah sumur yang basah-basah begitu. Aku sudah ngurusin bekicot saya waktu itu mas. Yang ada saya pengen keluar dari area situ main carane. Oh iya, yang tadi pertama itu ngecelap itu kosong, bolong bisa nyampe ke kebun. Saya langsung bergegas ke sana itu. Saya nggak ngurusin bekicot. Saya ini langsung jalan terus ke depan lewatin 2 pintu lagi lah. Ada bekas-bekas kamar juga. Di kamar-kamar itu saya perasaan nih ya, mau bener apa enggak yang saya rasain. Padahal saya jalan cepat biar buru-buru sampai ruangan yang kosong itu yang bisa buat ke arah kebun. Lama rasanya. Di situ rasanya lama, jalan itu lama. Dan lewatin kamar jelas banget. Saya cuman bisa ngeliat ada buntelan-buntelan yang sama itu banyak banget di rumah itu. Pocongan semua. Tapi untung mukanya nggak ada yang ngadep ke saya. Bahkan yang deket ini kamar saya lewat aja. Perasaan dia itu ada lagi berdiri, ada yang begini, dan banyakan itu ada gerakan yang patah-patah, gluk kayak gitu semuanya. Tapi ini nggak ada yang lihat ke arah saya, untungnya seperti itu. Saya udah lemas banget, tapi saya kuat-kuati untuk jalan bisa nyampe ke ruangan yang belakang itu. Pas udah nyampe tembok terakhir, kayak ada kusen pintunya ya, itu nanti sedianya saya belok ke kiri, itu arah kebun, ada ngelewatin tembok arah kebun. Ternyata prasangka saya itu salah sama sekali. Justru di situ, di pas bolongan itu kayak baris lagi orang, itulah mas, barisan tentara kayak gitu. Lagi di situ semua rantangan itu ada yang kecil, ada yang gede, macam-macam banget di situ. Wis saya gerong-gero itu nangis kecer di situ. Tua tapi nangis saat itu saya. Tolong, sama boy mana anak pocong keruangan, pikir kayak gitu sambil nangis, angin ketakutannya. Saya itu nggak bisa jalan. Bahkan yang gak bikin saya kentir ya, bikin saya gila, ngapain baterai itu tak samplongin. Pas ngeliatnya kayak gitu, tak tembok begitu, ya kayak kosong ke sana kebun jatuh, tapi itu masih ada. Jadi saya merangkak, pokoknya saya ketemunya jalan ke depan, itu jidat saya mentok sama sumur yang ada gara-garanya. Dek, langit apa ini, tapi nggak bau. Ternyata itu kayak bekicot kecil kena tendang sama padoknya sendiri, sama jidatnya pecah. Emang mau bekicot ya, itu rada buyar sedikit takutnya. Itu dia bangun, siapa bunder-bunder, itu ternyata sumur. Jadi dia naik begini ke arah sumur mau bangun, tapi dia tahu tadi itu di sebelah kiri itu pocongan banyak, di belakang banyak. Saya mau nerobos ke tembok ke atas. Oh iya, dari sumur bisa loncat ke sana. Masalah jatuh, karang-karang jatuhnya asal nggak apa-apa. Nah, tapi pas saya nongol ke atas begitu, bisa kayak ciluk sama itu. Sebentar. Gimana?
bisa kayak Cilukba. Bisa kayak Cilukba. Ketika saya itu kan memang merasa lemas banget, tapi masih bisa mikir dari sumur yang agak tinggi itu saya bisa nolak ke arah ini tembok yang agak rendah karena udah pada ini kan putus, udah pada jatuh gitu. Nanti sedianya bisa ke kebun, mau jatuhnya kayak apa, yang penting aku bisa keluar dari rumah itu. Tapi ketika dia itu berarti kan di depannya bolongan sumur, itu naik begini bareng bisa kayak Cilukba. Di dalam sumur itu begitu sama. Tapi anehnya saya memang nggak nyangka barang-barang kayak gitu bisa di dalam sumur. Ngartinya itu ya kayak dulu itu pernah ada orang nimba, ada kerekannya ya, di kerekan itu kayak ada kain yang lilit. Saya pikir itu kain yang dikerekan, ini yang dikatrol. Saya pikir itu, tapi kok saya naik begini, makin ke atas. Dan ini anak ikatannya, ada ikatannya seperti itu. Makin lama saya makin ke atas. Uga, kata orang sini kan uga, jangan-jangan kocongan maning. Saya makin ke atas, itu cuman kelihatan segininya dok. Baru segininya dok udah apa ya, hitam legam, itu gelap, tapi nggak bisa menemukan matanya. Lagi pula itu gelap, tapi kayak seakan-akan jelas, yang putih-putihnya itu jelas. Saya penasaran lagi, sebenarnya saya bukan penasaran, saking takutnya. Waktu saya mau bangun gitu, saya naik ke atas begini, makin kelihatan semuanya, dan itu fix, itu memang pocong mas, itu memang pocong. Dan ketika dia udah ke atas begini, saya balik badan, dia kayak dembleng kayak gitu loh. Ada airnya, kayak ada airnya begitu. Saya langsung balik badan, lari ke arah depan, itu nggak ada sama sekali yang lain. Saya sempat lewatin beberapa kamar, itu nggak ada pocong-pocong yang lain. Bersih itu langsung, itu aja saking gilanya, saking takutnya. Itu untungnya pagar ini bukan pagar yang baru, udah rapuh semua. Saya tabrak brak gitu. Bacat gila cat kabeh katanya. Berarti kapan kejadiannya kapan? Minggu wingi katanya, baru minggu kemarin. Oh berarti baru banget ya? Baru minggu kemarin. Makanya situ sampai bisa keluar dari lingkungan tersebut, dari pelataran itu. Iya, saya bisa keluar. Saya udah nggak ingat yang namanya bekicot, nggak ingat. Inilah pokoknya saya langsung pulang. Di rumah yang istri digedok-gedok, padahal itu belum malam banget, jam 11-an lah, itu nggak bangun-bangun. Saya perasaan di belakang itu kayak pocong itu banyak banget, padahal ya emang di depan rumah saya itu pisang banyak katanya. Seolah-olah ngikutin. Iya, itu kejadiannya kayak gitu, tapi dia jadi nggak mau lagi nyari begitu. Oh kapok sekarang. Oke, baik Bro Ayong, tadi seperti di awal disebutkan katanya kalau sempat nilas luhur mau ke rumah itu ya. Iya. Ayo dong, kasih lihat lokasinya seperti apa ya di channel nilas luhur. Iya. Oke, terima kasih Bro Ayung, terima kasih Mas Tomo yang udah berbagi kisahnya tentang itu tadi, rumah kosong, tentang seorang pencari bekicot ya. Betul. Yang digangguin pocong. Terima kasih kawan-kawan di rumah juga. Terima kasih banyak udah mau nonton, udah mau dengerin. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor, dan kita nantikan tadi lokasi rumah itu di Nilas Luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.